Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Hari Minggu tanggal 24 April tahun 2022 adalah hari Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 5, ayat 12-16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari kitab Wahyu, pasal 1, ayat 9-11a, dilanjutkan dengan ayat 12-13 dan ayat 17-19. Aku Yohanes, saudara dari sekutumu dalam kesusahan, dalam kerjaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala, katanya, "Apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika aku melihat, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup
sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu
memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah misi kerahiman. Setiap tahun gereja menetapkan satu hari Minggu khusus untuk merayakan Hari Minggu Kerahiman Ilahi. Pilihan itu jatuh pada hari Minggu kedua Paskah pada setiap tahun liturgi gereja. Itu ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 30 April tahun 2000 pada saat kanonisasi Santa Faustina dari Polandia yang dilaksanakan di Vatikan sebagai seorang santa dan rasul kerahiman ilahi. Sebelum pesta kerahiman ilahi ini, diadakan novena kerahiman ilahi selama 9 hari berturut-turut yang dimulai pada hari Jumat Agung sebagai poros kerahiman ilahi di mana Yesus mengucurkan air dan darah di atas kayu salib. Hari raya ini menampilkan cahaya Kristus yang bangkit menjadi pancaran sinar kasih dan rahmat yang penuh belas kasihan bagi seluruh dunia. Berkaitan dengan hari raya ini, lewat bacaan Injil pada hari ini, kita dihantar kepada sumber kerahiman Allah, yakni tangan dan lambung Yesus. Sebagaimana yang disaksikan sebelumnya oleh para rasul lainnya, kini Yesus menampakkan diri lagi kepada semua rasul, tapi kini termasuk Thomas di dalamnya. Yesus pun berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah kepadamu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Perkataan Yesus pada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini," jelas mau mengatakan kepada Thomas, "Rabalah, sentuhlah, dan saksikanlah, bukan saja atas cara melihat dengan mata kepala sendiri, tetapi juga menyentuh secara fisik konkret." Selanjutnya tangan Thomas diminta supaya diulurkan lebih jauh lagi dengan jarinya menjangkau lambung Yesus. Kita ingat bahwa lambung Yesus inilah yang ditikam dengan tombak oleh salah seorang serdadu Romawi, dan dari lambungnya mengalirlah air dan darah. Lambung Yesus menunjuk pada hatinya yang ilahi dan penuh belas kasih. Dari sanalah mengalir darah dan air yang menunjuk kepada kerahiman ilahi yang memancarkan keluar secara berlimpah anugerah belas kasihan atas kerahiman Allah yang dahsyat bagi dunia. Kasih Allah menjangkau seluruh dunia dengan belas kasih yang tiada tara. Darah dan air adalah ekspresi dari kerahiman dan belas kasih Allah bagi dunia ini. Surat pertama Yohanes mencatat, "Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air,
tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Pada gambar kerahiman ilahi, air dilambangkan dengan sinar putih sebagai tanda karya Roh Kudus yang bergiat di tengah dunia, Roh Kudus yang diutus dan keluar dari Yesus. Sedangkan darah dilambangkan dengan sinar merah yang menunjuk pada pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara-saudariku terkasih, para murid menjadi saksi kebangkitan Yesus. Ia benar-benar bangkit dan hadir di tengah-tengah para murid, bahkan hadir untuk gerejanya yang nanti bertumbuh dan berkembang. Sebagaimana warta dari kitab Wahyu, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Gereja zaman ini bisa saja berkumpul seperti Rasul Thomas karena tidak melihat Yesus. Sebagian tidak merasakan kehadiran dan cintanya. Sebagian merasa tak ditolong dan tak dijawab doa-doanya. Tetapi ketahuilah, Ia hidup dan mengarahkan kita semua kepada keselamatan yang jauh lebih utama dari sekedar keinginan pribadi dan manusiawi, suatu keselamatan sejati di mana manusia mendapatkan perteduhan dan keselamatan sejati dalam persekutuannya dengan Allah. Kehadiran Yesus dalam penampakan yang mulia jaya kepada jajaran para rasul tak hanya dimaksudkan untuk memperkuat iman dan kekuatan koinonia antara para murid bersama Yesus, tetapi juga untuk suatu misi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Selepas penampakan Yesus, setelah kebangkitannya, para murid diubah, diberanikan. Mereka keluar dari ketakutan dalam persembunyian, karena takut ditangkap dan dihukum, menyusuli guru mereka. Kini para murid dengan berani maju berjuang mewartakan Injil. Maka, sebagaimana pada bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, terbentuklah jemaat yang menggabungkan diri bersama para rasul dalam iman kepercayaan. Mereka disegani banyak orang. Jumlahnya terus bertambah. Dan itulah sebenarnya misi gereja dan kita semua umat beriman sekarang ini. Semoga demikian. Amin.